berikan kepadaku jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kata Allah, ikuti. Nih, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Tapi ingat, engkau pun akan melihat orang-orang yang terasa seperti nikmat hidupnya, padahal dia mendapatkan laknat dariku. Dia seperti nikmat hidupnya, padahal tersesat. Ada kelihatan orang seperti kaya, tapi Allah murka kepadanya. Ada orang kelihatan seperti punya kedudukan, punya kemampuan, punya kenyamanan, kemapanan materi, tapi Allah murka kepadanya dan mengatakan tersesat dalam kehidupan, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Anda, ada orang yang pernah merasa hidupnya nikmat diabadikan dalam sejarah tapi Allah melaknatnya? Banyak. Contohnya siapa? Firaun. Contohnya siapa? Qarun. Bukankah Qarun merasa enak dalam hidupnya? Tapi kemudian dikubur hidup-hidup kena likuifasi? Bukankah kemudian Haman merasa hebat dengan otaknya, tapi terkubur bersama Firaunnya? Bukankah Namrud pernah merasa berkuasa, tapi hancur ditelan oleh kehidupan bumi? Jadi Anda akan saksikan, kata Allah, ada orang yang kena fata morgana, pengen ikut seperti nikmat mereka, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bisa dibaca dengan ghairi. Al-Quran itu indah, cuman baca satu huruf, harokatnya beda, maknanya bisa sangat lengkap, luar biasa. Jelas? Jadi kalau dibaca ghaira, saya nggak pengen seperti orang ini. Kalau dibaca ghairi, diterangkan orang-orang seperti mendapat nikmat, padahal dia salah dari jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Baik, siapa orang-orang ini? Yang kelihatan nikmat tapi tidak Allah sukai, yang kelihatan nyaman tapi sedang tersesat, atau yang kedua, kita langsung bermohon kepada Allah, ya Allah, walaupun belum tampak dalam pandangan saya, jauhkan saya dari mereka dan dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai saya seperti itu. Baik dibaca ghairi ataupun ghaira. Yuk kita lihat. وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم. Dengan keterangan kalimat ini, baik dibaca ghairi ataupun ghairu, Allah memberikan gambaran kepada mereka, maksudnya kita semua yang membaca ayat ini, ya, supaya mereka mengikuti ahlul hidayah, ya, berpedoman kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, wal istiqamah wat ta'ah, orang-orang yang istiqamah, yang taat. Jadi Allah sampaikan kepada kita, ikuti orang-orang taat, ikuti orang-orang istiqamah, ikuti orang-orang yang dapat hidayah, 4 golongan tadi. Ya, kemudian wamtithali awamirihi, dan berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dicari model seperti itu dari 4 tadi. Makanya tadi saya katakan di awal, kerjakan perintah, jauhi larangan. Kemudian selanjutnya, wa zawajiruhu ghairu siratal maghdubi alaihim, dan sekaligus dengan kalimat ini meminta kepada Allah agar dihindarkan dari sifat orang-orang yang merasa nyaman hidupnya di dunia tapi ternyata dilaknat oleh Allah. Nah, maka siapa mereka ini? Yuk kita baca. Alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa 'adalu anhu. Pertama, kata Allah, ini berlaku hukum umum bagi orang-orang yang fasadat iradatuhum, orientasi hidupnya sedang gak jelas. Ini tolong dilihat, orang gak jelas tuh begini kata Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih jelas ya. Baik. Masya Allah, tulisan gak jelas, gak enak, ya kan? Baik. Wajah gak jelas, gak enak juga, ya kan? Keterangan gak jelas, gak nyaman, ya. Orangnya nggak jelas, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Satu, kata Allah, ini langsung diterangkan, kemudian keterangannya ghairil maghdubi atau ghairal maghdubi alaihim. Pertama, bukan golongan orang yang dibenci oleh Allah. Ghairil maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar. Benci manusia dia udah susah, dibenci Allah melari kemana? Ghairi atau dibaca ghaira, saya tanda kurung, al-maghdubi alaihim. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab Ibnu Katsir atau Al-Qur'anil Azim, mengatakan ini pertama punya ciri umum. Oh, hati-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri pertama, alladzina fasadat iradatuhum,
Orang-orang yang alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau di ilmu nahwu disebut ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyyah. Huruf sambung keterangan menunjukkan bentuk jama' tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda. Masuk kategori balik, kaya, cukup, semua tanpa batas. Fasadat iradatuhum, yang orientasi hidupnya sudah tidak jelas. Rusak. Fasad itu rusak. Jadi kalimatnya sudah bukan gak jelas lagi, rusak. Papan tulis, tulisannya gak jelas. Papan tulis, tulisannya tidak jelas. Dengan yang kedua, papan tulis yang rusak. Beda kan? Ada orang yang orientasi hidupnya tidak jelas. Yang kedua, memang hidupnya sudah rusak. Kalau manusia yang menyebut rusak, mungkin persepsinya bisa berbeda. Kata orang Bekasi, rusak. Kata orang Jakarta, enggak kok. Kata si fulan, ini orang jahat. Kata yang lain, baik kok. Makanya kadang-kadang ada orang disebut baik, ada orang saat yang bersamaan menyebut dia buruk. Jadi kalau ada satu visi dengan orang yang lain, pandangan bisa beda. Menurut preman itu baik. Menurut yang suka mabuk itu bagus. Tapi bagi yang nggak suka mabuk, buruk. Mencuri, buruk. Bagi siapa? Bagi yang tidak mencuri. Bagi para pencuri, profesi. Bagi kita korupsi, buruk. Yang nggak korupsi. Bagi koruptor, itu peluang. Bagi pezina, zina itu bagian kehidupan. Bagi yang nggak zina, nggak akan menikmati. Ya, bagi pelaku maksiat itu memang bagian dari kehidupan. Bagi orang taat, benci. Makanya kalau ada bagian dari yang halal sudah nggak suka dalam hidup kita, pandangan sudah nggak suka melihat yang halal dari pasangannya, pendengaran sudah nggak suka mendengar yang halal, artinya ada bagian maksiat masuk ke dalam bagian tubuhnya. Ada yang paling tinggi, rusak kata Allah. Sehingga dengan rusaknya itu, mohon maaf, dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Telinga rusak, mata rusak, lisan rusak, hati rusak. Siapa orang-orang itu? Alladzina alimul haqqa wa hum alimu al-haqqa wa adalu anhu. Allahu akbar, na'udzubillah min haula. Mereka itulah orang-orang yang sudah mengerti sebuah kebenaran dengan jelas. Benar. Jelas, hujahnya gak bisa dibantah lagi. Bang jelas. Dan mereka yakin itu benar. Mereka tahu ini benar. Tapi mohon maaf, dengan pengetahuan itu justru mereka berpaling dari kebenaran yang dimaksudkan. Udah tahu benar, diingkari. Udah tahu benar, gak dikerjakan. Udah tahu kemudian salah, masih dilakukan juga. Sudah tahu kata Allah ini yang benar, dia tinggalkan ini yang salah, dia kerjakan. Maka ini ciri pertama pada orang-orang yang hidupnya sudah tahu kebenaran hak.